Krishna melihat Yudhistira yang sedang melamun dalam pemikiran yang mendalam dan bertanya apa yang Yudhistira pikirkan. Yudhistira menyambut Krishna. Krishna bertanya kembali apa yang Yudhistira pikirkan. Yudhistira bertanya kepada Krishna apakah dia telah melakukan hal yang benar dengan mengobarkan perang ini. Dia bertarung dengan orang-orang dan kerabat tersayangnya sendiri. Krishna menjelaskan bahwa ini sudah ditakdirkan dan melanjutkan petuah moralnya. Krishna bertanya apakah Yudhistira juga berpikir mengapa Arjuna tidak bisa membunuh Karna dan menunda begitu banyak kesempatan. Krishna berkata bahwa Yudhistira harus tahu bahwa hanya Arjuna yang bisa membunuh Karna dan hal itu akan segera terjadi. Di tenda pasukan Kurawa, Karna mengenang kematian putranya Vrishasena serta kematian Abhimanyu. Karna merasa sedih dan teringat kematian adiknya Shondahulu dan menyesalkan banyaknya pemuda hebat yang harus gugur. Vrusali masuk dan bertanya mengapa Karna terlihat begitu sedih. Vrusali berusaha menghibur Karna dengan berkata bahwa Karna sekarang adalah seorang panglima perang dan harus menjadi penyemangat bagi pasukannya. Karna berkata bahwa kehadiran Vrusali di sampingnya sangat penting. Bahkan saat ini dia sangat dan hanya mengkhawatirkan Vrusali. Karna berkata bahwa saat ini dia terus mempertahankan hidupnya hanya untuk bisa lebih lama bersama Vrusali dan itu tidak masalah sekarang. Vrusali terus menghibur Karna dengan kata-katanya. Ratu Gandhari datang menemui Kunti dan mengatakan bahwa dia dahulu bangga karena memiliki 100 anak dan Kunti hanya 5, tetapi sekarang 99 anaknya telah meninggal dan Gandhari merasa sangat tidak berdaya dan lemah sekarang. Kunti menyampaikan keluhannya juga bahwa bahkan dia juga ikut berduka atas perang ini dan telah kehilangan orang-orang tersayangnya. Gandhari terus menangis dan Kunti mencoba menghibur iparnya tersebut. Kunti bermimpi tentang Karna dan Arjuna yang saling mengarahkan panah satu sama lain dan Kunti berdiri di antara mereka sambil memohon mereka untuk berhenti. Di mimpi Kunti, mereka berdua saling menembakkan panah. Kunti terbangun dari tidur dan berniat menemui Karna. Karna yang melihat Kunti segera menemuinya. Karna bertanya mengapa Kunti terlihat khawatir. Kunti kemudian menggambarkan bagaimana mimpinya. Karna bertanya apa yang terjadi selanjutnya di mimpi ibu Kunti. Kunti berkata bahwa dia bangun setelah mimpi buruk tersebut. Karna bertanya lalu mengapa ibu Kunti harus merasa khawatir tentang mimpi yang belum lengkap. Ibu Kunti meminta Karna untuk memenuhi keinginannya dan meminta Karna untuk mundur dari perang. Karna bertanya apakah ibu Kunti bisa meminta hal yang sama kepada Arjuna. Kunti mulai menangis dan terus meminta Karna untuk mundur. Ibu Radha dan Adirata datang dan menemui Karna. Karna menyambut mereka dan menyentuh kaki mereka. Adirata dan Radha berkata bahwa mereka pun punya permintaan yang sama, yaitu mereka ingin agar Karna mundur dari perang. Karna berkata kepada mereka bahwa dia tidak bisa melanggar janjinya kepada Duryodhana. Karna memberitahu Kunti bahwa dia tidak akan mundur dan akan memenuhi janjinya. Karna lalu memeluk kedua orang tuanya sebagai tanda perpisahan. Karna melihat fajar dan berkata bahwa sudah waktunya untuk dirinya berdoa kepada Dewa Surya. Karna mengambil berkah Radha dan Adirata dan pergi untuk berdoa. Karna berdoa kepada Dewa Surya di tepi sungai. Guru Parashurama datang ke sana dan menemui Karna. Raja Anggakarna terlihat sangat senang melihatnya dan menyentuh kaki gurunya tersebut. Karna menanyakan alasan gurunya datang ke sini. Parashurama berkata bahwa dia ingat Karna harus memberikan apapun yang diminta orang lain ketika dia berdoa. Karna berkata bahwa dirinya senang melayani gurunya dan bertanya apa yang gurunya butuhkan. Parashurama berkata bahwa dia tidak datang untuk meminta apapun. Begawan Parashurama berkata bahwa dahulu dirinya telah memberikan Karna banyak senjata astra hebat dan bahkan kutukan. Karna berkata bahwa kutukan gurunya tersebut sudah Karna anggap sebagai anugerah. Parashurama menjelaskan bahwa dia datang untuk mengingatkan Karna tentang busur kemenangan yang telah Parashurama anugerahkan pada Karna dahulu dan inilah saatnya untuk mengambilnya. Parashurama berkata bahwa selama Karna memegang busur tersebut, tidak ada yang akan bisa mengalahkan muridnya tersebut. Guru Parashurama mengingatkan Karna untuk selalu menggunakan busur kemenangannya. Karna berkata bahwa dia mengerti apa yang gurunya maksud. Parashurama memberkati Karna dan pergi. Karna
kembali ke kemah pasukan Kurawa dan mengenakan jubah perangnya sambil memegang busur kemenangan pemberian gurunya dengan bangga. Karena melihat sekawanan sapi dan mengenang pembunuhan anak sapi karena kesalahannya saat ingin membunuh monster dan bagaimana seorang Brahmana pemilik anak sapi tersebut telah mengutuknya, bahwa Karna akan melupakan pengetahuannya saat dia sangat membutuhkannya. Krishna datang dan menyentuh bahu Karna dari belakang. Karna berbalik tanpa terkejut. Krishna bertanya apakah Karna tidak terkejut melihatnya. Karna berkata dia tidak akan kaget lagi setelah kedatangan Guru Parashurama yang telah bertemu dengannya di dekat tepi sungai. Karna juga teringat tentang kutukan seorang Brahmana yang telah diberikan kepadanya, karena menyadari bahwa hari ini adalah hari yang istimewa. Krishna menyarankan Karna untuk tidak menghadiri perang hari ini dan keluar dari tim Kurawa segera. Karna berkata bahwa dia tidak akan mundur dari janjinya dan tahu apa yang dimaksudkan oleh Krishna, karena siap untuk menemui ajalnya hari ini dan tidak akan menyakiti yang lain selain Arjuna. Karna kemudian berjalan keluar. Krishna memegang bulu merak dan batu di masing-masing tangan, sebagai lambang pertarungan Arjuna dan Karna. Batu yang dipegang Krishna melayang ke udara. Krishna sangat berharap Karna akan menerima tawarannya namun ditolak oleh Karna. Vrusali melakukan arti kepada Karna. Karna menatapnya dengan penuh semangat. Karna bertanya apa yang ingin Vrusali katakan dan harapannya hari ini. Vrusali berkata bahwa dia ingin Karna kembali dengan kemenangan. Karna berkata bahwa dirinya tidak akan mengecewakan Vrusali dan akan kembali seperti yang Vrusali suka. Perwira Kurawa yang tersisa sedang berkumpul. Duryodhana meminta kepada Karna bahwa dia membutuhkan kepala Pandawa untuk membalas dendamnya. Sangkuni mengejek Karna bahwa dia telah lupa cara untuk bertarung. Semenjak Karna masuk ke medan perang, Karna telah bertarung dengan Arjuna sejak 1 minggu dan Karna bahkan tidak menyakiti Arjuna sedikit pun. Karna berkata bahwa dia akan membuktikan bahwa dirinya lebih baik dari Arjuna. Karna berkata kepada Duryodhana bahwa dia menginginkan kusir pilihannya, karena ingin Raja Madra yang menjadi sebagai kusirnya hari ini. Raja Salya dari kerajaan Madra berteriak bahwa dirinya tidak akan pernah menjadi kusir Karna. Duryodhana berkata bahwa ini bukan waktunya untuk bertarung. Raja Madra akhirnya berkata bahwa dia bersedia menjadi kusir dengan syarat dirinya tidak akan ikut campur dan membantu Karna saat dirinya menjadi kusir kereta Karna. Karna hanya harus berkonsentrasi pada busur dan anak panahnya. Karna menyetujui permintaan Raja Madra. Raja Madra menyeringai dan berpikir bahwa dirinya akan menuntun Karna menuju kematiannya hari ini. Raja Madra bersiap sebagai kusir dan berkata bahwa burung pemangsa sedang berkeliling di atas arena perang, pertanda bahwa akan ada ksatria yang gugur hari ini. Krishna meminta Arjun untuk mempertajam panahnya lagi karena hari ini adalah pertempuran terpenting dalam hidupnya. Arjuna mengatakan bahwa dirinya telah siap dalam semua aspek. Krishna kembali mengingatkan Arjuna tentang pentingnya kemenangan dalam perang dan keharusan Arjuna untuk bisa membunuh Karna. Perang kembali dimulai, kedua kubu kembali saling berhadapan. Kunti berdoa kepada Dewa Siwa agar para putranya bisa selamat tanpa kurang seorang pun. Lampu lilin yang dipegang Kunti terjatuh dan seketika Kunti merasakan firasat buruk yang akan terjadi. Duryodhana memerintahkan Karna untuk maju dan menyerang Arjuna. Karna dan Arjuna saling berhadapan dan saling berbalas serangan panah. Serangan Arjuna selalu berhasil ditangkis oleh Karna, bahkan serangan Karna berhasil memutuskan tali busur Arjuna dan membuat Arjuna kesulitan dan terancam. Krishna menjelaskan kepada Arjuna bahwa saat ini Karna sedang menggunakan busur khusus yang diberi nama busur kemenangan, anugerah dari Begawan Parasurama. Selama seorang ksatria memegang busur tersebut, maka ksatria tersebut akan menjadi tidak terkalahkan. Krishna meminta Arjuna untuk menggunakan setiap kesempatan yang ada kelak untuk bisa mengalahkan Karna. Krishna berkata bahwa dia memiliki strategi dan meminta Arjuna untuk mengikuti perintahnya. Krishna mengendarai kereta menjauhi Karna. Para Pandawa maupun Kurawa terkejut melihat kereta Arjuna yang seolah menjauhi kereta Karna. Duryodhana meminta Karna untuk mengikuti dan memburu kereta Arjuna.
Karna yang sedang memburu kereta Arjuna, dihadang oleh Nakula dan Sadewa. Karna menembakkan panah dan menghancurkan kereta Nakula dan Sadewa. Karna terus mengimbangi serangan ganda dari Nakula dan Sadewa. Raja Madra memprovokasi Karna bahwa Karna tidak akan mampu melewati kedua keponakannya yaitu Nakula dan Sadewa. Nakula dan Sadewa terus mencoba menghentikan Karna. Karna yang mulai merasa jengkel, segera menembakkan panah khusus ke arah mereka. Yudhistira dan Bima menjadi tegang karena mengira Karna akan membunuh Nakula dan Sadewa, tetapi lega setelah melihat hanya panah yang membatasi pergerakan Nakula dan Sadewa. Duryudana memukuli Bima dan berkata bahwa sekarang Bima akan merasakan bagaimana kehilangan saudara. Duryudana meminta Karna untuk segera membunuh Nakula dan Sadewa. Karna berkata bahwa tujuan dia hari ini hanyalah membunuh putra Kunti, Arjuna. Karna bergegas meminta Raja Madra untuk memburu kereta Arjuna. Krishna terus mengendarai kereta menjauh dari medan perang. Arjuna meminta Krishna berulang kali untuk berhenti. Krishna berkata bahwa ksatria yang hebat adalah ksatria yang menanggapi sebuah tantangan dengan rencana. Karna terus memanggil Arjuna untuk berhenti. Karna meminta Raja Madra untuk mempercepat keretanya. Raja Madra berkata bahwa dia tidak akan mengampuninya karena telah membunuh Nakula dan Sadewa. Raja Madra akan membalas dendam dengan cara apapun. Raja Madra mengendarai kereta secara perlahan. Arjuna terus meminta Krishna untuk berhenti. Krishna berkata bahwa dia akan berhenti ketika di tempat yang tepat dan terus memacu keretanya. Kunti terus menyalakan lilin dan menjaga agar pelita tersebut tidak padam di depan batu pemujaan Dewa Siwa di tenda pasukan Pandawa. Kunti terus berdoa agar Sang Mahadewa melindungi putranya Karna dan Arjuna. Kunti mendengar tentara membawa prajurit yang terluka dan berlari ke arah tenda perawatan untuk melihat keadaan. Kunti melihat Drupadi sedang merawat luka Nakula dan Sadewa. Nakula dan Sadewa berkata bahwa Karna telah melukai mereka dan menyudutkan mereka. Raja Anggakarna dapat dengan mudah membunuh mereka, tetapi hanya mengurung mereka dan menyelamatkan mereka. Nakula dan Sadewa berkata bahwa mereka tidak tahu mengapa Raja Anggakarna mengambil keputusan tersebut. Kunti mengingat janji yang pernah diucapkan Karna, bahwa dirinya hanya akan membunuh satu putranya yaitu Arjuna dan memastikan keselamatan putranya yang lain. Kunti menjadi tegang dan berlari ke kamarnya. Karna terus berteriak meminta Arjuna untuk berhenti. Arjuna membalas tantangan Karna dan menyerang Karna dari atas keretanya yang semakin jauh dibawa oleh Krishna. Serangan Arjuna berhasil melukai Karna, begitu pula sebaliknya, serangan Karna juga berhasil melukai Arjuna. Kunti terus berdoa kepada Dewa Siwa untuk melindungi kedua putranya yaitu Karna dan Arjuna. Drupadi masuk dan kaget karena mendengarnya. Drupadi keluar dari tenda tersebut dan mengenang serta mengingat bagaimana Karna telah melindunginya berkali-kali. Nakula dan Sadewa bertanya apa yang membuat Drupadi khawatir. Drupadi lalu memberitahu Nakula dan Sadewa bahwa dia tahu mengapa Karna menyelamatkan mereka. Drupadi kemudian menceritakan berita tersebut kepada para Pandawa. Karna terus mengikuti Arjuna dan memprovokasi dia untuk berperang. Krishna terus mengendarai kereta ke arah yang berlawanan dan menjauhi Karna. Pertarungan mereka terus berlanjut. Karna memuji Arjuna karena mampu bertarung bahkan ketika keretanya melaju ke arah yang berlawanan, tetapi Arjuna menghina Karna bahwa itu kampuan mereka berbeda antara putra seorang kusir dan kasta ksatria. Karna berkata bahwa panahnya akan mengenai ksatria hari ini. Kunti menemui putranya yang akan kembali ke medan perang. Nakula dan Sadewa mendesak ibu mereka untuk menceritakan jati diri Karna kepada mereka. Kunti lalu memberitahu putranya bahwa Karna adalah putra sulungnya. Yudhistira menangis mendengar hal tersebut. Nakula dan Sadewa berkata bahwa mereka telah melakukan dosa karena telah menghina kakak laki-laki mereka seumur hidup. Bima bertanya mengapa ibu Kunti menyembunyikan kebenaran ini. Drupadi berkata bahwa mereka harus bergegas dan menghentikan dua saudara laki-laki yang berkelahi yang akan saling membunuh. Drupadi menjelaskan bahwa Karna adalah orang yang telah melindunginya berkali-kali. Karna terus mengikuti Arjuna dan bertanya kepada Krishna apakah dia ingin menjadikan Arjuna sebagai pengecut. Krishna segera menghentikan kereta.
Karna berkata kepada Krishna, bukannya membiarkan Arjuna bertarung dengannya, Krishna malah mengendarai kereta pergi. Krishna menghentikan kereta dan mengatakan ketika teman Karna melakukan kesalahan, Karna tidak menghentikannya. Krishna mempertanyakan mengapa Karna berada di sisi Kurawa. Mereka berdua melakukan tugas mereka masing-masing di dalam perang ini tanpa pamrih. Raja Madra memberi komentar kepada Karna bahwa dia bodoh untuk memprovokasi Arjuna dan Krishna. Krishna mulai menggerakkan kereta lagi. Kereta Karna terus mengikuti. Karna meminta Krishna untuk berhenti karena matahari terbenam sudah sangat dekat. Karna memanggil Brahmastra untuk menyerang Arjuna. Arjuna melihat Karna dan berusaha memanggil Brahmastra juga untuk menangkis Karna, namun dihentikan oleh Krishna. Karna memunculkan Brahmastra namun senjata tersebut segera hilang saat akan digunakan. Karna mengenang kutukan Guru Parashurama bahwa Karna akan melupakan pengetahuannya saat dia sangat membutuhkannya di akhir hidupnya. Karna tersenyum melihat takdir yang akan muncul di hadapannya. Karna kemudian membayangkan sosok Brahmana dengan anak sapi di depan matanya yang dahulu telah mengutuknya. Karna mengingat kutukan Brahmana tersebut bahwa kelak Karna akan mencapai kematiannya karena roda kereta yang terprosok dan saat berusaha mendorongnya. Arjuna bertanya kepada Krishna sampai kapan mereka akan lari. Krishna mengatakan sudah waktunya untuk berhenti. Roda kereta Karna tersangkut di dalam lubang dan Karna terjatuh ke tanah dan meninggalkan busurnya di atas kereta. Krishna menghentikan kereta dan berkata kepada Arjuna bahwa penentuan pertarungan antara Arjuna dan Karna akan berakhir di momen ini. Karna mencoba mengangkat roda keretanya dan meminta bantuan Raja Madra. Raja Madra berkata bahwa dia adalah seorang ksatria dan tidak akan mematuhinya. Yudhistira, Nakula, Sadewa, dan Bima bergegas menuju lokasi Karna dan Arjuna untuk menghentikan pertempuran mereka. Kunti terus menangis di kamarnya. Drupadi masuk dan memintanya untuk tidak menangis karena putranya akan aman. Kunti bertanya putra yang mana, Karna atau Arjuna. Bagaimana Kunti bisa berhenti menangis ketika satu putranya mencoba membunuh putranya yang lain? Kunti mencurahkan isi hatinya bahwa Arjuna telah bersamanya sepanjang hidupnya dan Kunti telah merawatnya sejak kecil. Tetapi Kunti telah melakukan ketidakadilan pada Karna. Kunti telah membuangnya saat masih bayi dan tidak pernah mendapatkan kasih sayangnya. Kunti terus menangis. Karna terus mencoba mengangkat roda keretanya. Krishna meminta Arjuna untuk menyerang Karna saat ini juga. Arjuna melakukannya. Karna berkata bahwa perbuatan itu sangat tidak etis karena saat ini Karna tanpa senjata dan kereta. Arjuna bertanya apa yang terjadi dengan etika Karna ketika dia dan para Kurawa membunuh Abhimanyu dengan kejam. Duryudana heran melihat pasukan Pandawa yang bergegas menuju lokasi Arjuna dan Karna. Duryudana mengira bahwa temannya sedang dalam masalah. Dia memerintahkan kusirnya dan pasukan Kurawa untuk bergegas naik kereta menuju lokasi Karna sebelum Pandawa mencapainya. Karna meminta Raja Madra untuk mengambilkan busur kemenangannya karena tidak ada yang bisa menyakitinya jika dia memegangnya. Krishna bertanya kepada Raja Madra apakah dia akan mematuhi Karna atau memilih mengingat keponakannya yaitu Nakula dan Sadewa dan mengkhianati mereka lagi. Raja Madra berkata bahwa Karna telah menjadikan seorang ksatria seperti dirinya sebagai kusirnya dan menghinanya, jadi dia tidak akan membantunya. Krishna memprovokasi Arjuna lagi untuk terus menyerang Karna. Arjuna bertanya bagaimana cara menyerang Karna tanpa senjata dan hal tersebut melanggar peraturan. Krishna meminta Arjuna untuk terus menyerang karena hanya ini kesempatan Arjuna untuk mengalahkan Karna di saat Karna tidak memegang busur kemenangannya. Arjuna kemudian menembakkan panah dan mengenai dada Karna. Pandawa terus bergegas ke arah mereka. Krishna kemudian meminta Arjuna untuk menyerang lagi dan berdiri. Arjuna terlihat ragu-ragu. Yudhistira melihat keberadaan Arjuna dan Karna dari jauh dan berusaha menghentikan Arjuna dengan berteriak untuk menghentikan tindakannya. Krishna meniup trompet agar suara Yudhistira tidak terdengar dan Arjuna kembali menembakkan panah lagi.
bertanya kepada Krishna mengapa dia menipunya lagi, banyak hal yang ingin Karna tanyakan. Krishna kemudian membekukan waktu dan membawa Karna ke dunia keabadian yang berbeda dan menanyakan Karna pertanyaan apa yang dia miliki. Mengapa dirinya selalu berada di pihak penerima. Krishna menjelaskan bahwa setiap orang harus menghadapi karma mereka. Karna berkata bahwa dia ingin mengubah pandangan dunia tentang kasta untuk selamanya, tetapi dia selalu menderita seumur hidupnya untuk itu. Krishna berkata bahwa alam semesta telah mengambil jalannya sendiri untuk berubah dan manusia tidak akan dapat mengubahnya. Karna bertanya mengapa dia selalu disalahkan karena takdirnya sebagai putra seorang kusir. Drona dahulu tidak mau mengajarinya karena status tersebut. Drupadi menghinanya selama swayamwara. Krishna berkata bahwa itu adalah karma dari Karna lagi. Karna terus bertanya dan bertanya mengapa dia dihukum hanya karena membiarkan gurunya tidur nyenyak saat dirinya digigit oleh serangga. Mengapa Krishna memihak Pandawa ketika Krishna dulu pernah menjadi kusirnya dulu dan kemudian Arjuna? Krishna mengingatkan Karna pada pertemuan pertama mereka dan telah menyarankannya untuk tidak memilih jalan yang salah sehingga dia akan bertobat nanti. Krishna menjelaskan lebih lanjut dan mengatakan bahwa diamnya Karna adalah dosanya, karena tetap diam ketika Pancali dilucuti dan dihina, karena tetap diam ketika Abhimanyu dibunuh dengan kejam dan bahkan menjadi bagian pembunuhan tersebut. Karna kemudian mengenang semua insiden yang Krishna bicarakan. Krishna mengatakan bahwa Karna diam saat melihat ketidakadilan, tetapi sebagai manusia, bahkan Pandawa membuat kesalahan juga, namun Pandawa tetap menentang ketidakadilan. Karna mengenang bagaimana Pandawa menantang kakak mereka yaitu Yudhishthira. Dan bahwa mereka akan membunuh Kurawa dan membalas dendam atas kejahatan para Kurawa. Krishna lebih lanjut berkata bahwa Karna telah mengambil jalan yang salah dengan menerima persahabatan Duryodhana. Krishna melanjutkan petua moralnya dan menyeka luka Karna dan seketika itu juga, luka Karna menghilang. Karna terlihat terkejut dan bertanya apa ini. Krishna berkata bahwa Karna mungkin lupa. Krishna adalah perang, Krishna adalah senjata, Krishna adalah luka, Krishna adalah pemenang, Krishna adalah martir, Krishna adalah dunia. Krishna juga merasakan sakit dengan temannya, rasa sakit itu bisa dibagi dan bisa ditransfer. Karna mengatakan bahwa dia tidak akan berbagi rasa sakitnya dengan temannya. Karna meminta Krishna untuk membawanya ke takdirnya sekarang dan berlutut sambil tersenyum. Karna siap melepaskan bebannya dan menerima kematiannya. Krishna membawa Karna kembali ke medan perang. Krishna kemudian memerintahkan Arjuna untuk melancarkan serangan terakhir terhadap Karna. Krishna meminta Arjuna menggunakan busur Anjalikastra untuk menghabisi nyawa Raja Anggakarna. Arjuna kemudian memunculkan Anjalikastra. Karna tersenyum menatap Krishna. Arjuna ragu-ragu untuk menembak. Krishna terus meminta Arjuna untuk menembak. Arjuna berkata bahwa tangannya menggigil karena menyerang seorang ksatria hebat yang tidak memakai senjatanya. Krishna berkata bahwa Arjuna tidak melakukan dosa, Arjuna akan membebaskan jiwa yang besar dari siksaan belenggunya. Karna berdiri dan tersenyum menyambut kematian bahwa pintu akan terbuka dan seorang pejuang menyambutnya masuk. Karna berkata bahwa dirinya sudah tidak sabar dan tidak lama lagi dia akan menemui ayahnya. Arjuna menembakkan panah dan mengenai Karna. Arjuna terus menembaki Karna. Panah mengenai dada Karna dan kemudian menembus lehernya. Karna terjatuh ke tanah. Krishna menangisi tubuh Karna yang sudah tidak berdaya. Yudhishthira bersama dengan Bima, Nakula, dan Sadewa bergegas dan berteriak kepada Arjuna bahwa Karna adalah kakak laki-laki mereka. Arjuna kaget mendengar hal tersebut. Duryodhana ikut mendengar pernyataan Yudhishthira dan ikut terkejut.
Yudhistira turun dari kereta dan menempatkan kepala kakaknya di pangkuannya. Yudhistira menjelaskan kepada Arjuna bahwa karena yang Arjuna anggap sebagai musuh adalah kakak mereka sendiri. Raja Madra terlihat ikut terkejut mendengarnya. Para Pandawa duduk mengelilingi kakak mereka. Yudhistira bertanya mengapa Karna tidak mengatakan kebenaran bahwa dia adalah kakak laki-laki mereka ketika dia mengetahui kebenaran itu sebelumnya. Yudhistira kini mengerti mengapa Karna selalu melindunginya, Bima, Nakula, Sadewa, dan Abimanyu. Bima bertanya mengapa Karna tidak mematahkan mulutnya ketika Bima selalu menghinanya sebagai putra seorang kusir, padahal Karna adalah kakak mereka sendiri. Duryodhana juga mencapai tempat itu. Arjuna berjalan menuju Karna dan menangisi perbuatannya yang telah melukai dan bermusuhan dengan kakaknya sendiri. Arjuna mengenang Krishna yang memerintahkannya berulang kali untuk membunuh Karna. Krishna berkata bahwa Arjuna tidak melakukan dosa kepada kakaknya. Arjuna membebaskan jiwa besar Raja Anggakarna dari bebannya. Arjuna bertanya kepada Krishna bahwa Krishna tahu segalanya dari sebelumnya. Krishna memberi nasihat moralnya kepada Arjuna dan mengatakan bahwa Arjuna mengambil jalan yang benar dan Karna telah memilih jalan yang salah, jadi dia tidak bisa membantu. Krishna menjelaskan bahwa Arjuna baru saja membebaskan Raja Anggakarna dari rasa sakitnya. Krishna meminta Arjuna untuk mendekati kakaknya yaitu Karna. Permusuhan antara mereka telah berakhir, sekarang saatnya membangun hubungan yang disertai dengan air mata. Duryodhana tiba di tempat Karna. Kunti masuk bersama Drupadi. Kunti mengatakan bahwa selama ini dia berada di bawah beban dan telah melakukan ketidakadilan kepada putranya selamanya. Kunti menangis keras dan meminta maaf kepada Karna karena tidak bisa menjaga dan merawatnya serta bersamanya seumur hidup. Karna meminta ibu Kunti untuk berhenti menangis dan berkata bahwa dia telah menerima jalan hidupnya. Sangkuni datang berikutnya diikuti oleh Radha, Adiratha, dan Frusali. Radha mengelus kening putranya. Karna berkata bahwa dia tidak bisa menghapus hutangnya dalam hidup ini, karena bangga dipanggil sebagai Karna putra Radha di dunia ini. Karna kemudian memanggil Frusali dan meminta maaf kepadanya karena akan melanggar janjinya untuk bersama seumur hidupnya. Karna akan melakukan perjalanan terakhirnya dan tidak ingin melihat Frusali menangis. Frusali berkata bahwa dia akan menjadi kusirnya seumur hidup. Raja Anggakarna kini adalah sebuah pemikiran dan bukan lagi sebuah tubuh. Pikiran dan tekad Karna tidak akan mati selamanya. Frusali berjanji bahwa dia akan menjaga mimpi Karna tetap hidup melalui matanya. Raja Madra mendekati Karna dan meminta maaf atas perbuatan dan pertentangan yang terjadi di antara mereka. Karna memaafkan Raja Madra dan meminta Raja Madra untuk mengambilkan busur kemenangannya untuk terakhir kalinya. Karna menembakkan anak panah ke arah langit dibantu oleh para Pandawa. Anak panah jatuh ke bumi serta memunculkan mata air yang membasuh luka darah di tubuh Karna. Arjuna terduduk sambil bersedih dan meminta maaf kepada Raja Anggakarna atas perbuatannya selama ini. Karna menerima permohonan maaf Arjuna dan berkata bahwa dia mengakui adiknya adalah yang terhebat di antara mereka. Karna meminta Arjuna untuk menjaga dan mengajarkan keterampilan memanahnya kelak kepada calon putranya yang saat ini ada di dalam kandungan Frusali. Duryodhana marah melihat Karna dan berkata bahwa Karna selama ini telah mengkhianatinya, bahkan Karna adalah putra tertua dari ibu Kunti. Duryodhana mengerti mengapa selama ini Karna selalu berusaha menjaga keselamatan para Pandawa. Duryodhana merasa menyesal telah memberi kepercayaan yang begitu besar kepada Karna dan menjadikannya sahabatnya selama ini. Karna dalam keadaan sekarat menjelaskan kepada Duryodhana bahwa persahabatan mereka adalah nyata dan Karna bersedia menentang seluruh dunia demi sahabatnya. Duryodhana mulai menangis melihat Karna dan menyadari bahwa persahabatannya dengan Karna selama ini adalah murni dan Karna telah mengorbankan statusnya hanya agar tetap setia bersama Duryodhana.
Duryudana menangis melihat Karna akan menghembuskan nafas terakhirnya. Duryudana berbicara kepada semua orang yang hadir di sana dan memohon agar mereka bertindak menyelamatkan Karna. Duryudana memohon kepada Nakula dan Sadewa untuk menggunakan obat dewa mereka untuk menyembuhkan Karna. Duryudana memohon kepada Karna untuk tidak meninggalkannya sendirian. Duryudana memohon kepada Bima, Yudhistira, Arjuna bahkan kepada Drupadi untuk berbuat sesuatu dan menyelamatkan sahabatnya. Duryudana bahkan melukai tangannya di depan Drupadi dan berkata bahwa dia akan mengorbankan apa saja demi nyawa sahabatnya. Duryudana berteriak memanggil tabib dan memohon kepada Krishna agar menggunakan keajaibannya untuk sahabatnya. Menyampaikan terima kasih kepada Duryudana atas persahabatan mereka selama ini. Guru Parashurama tiba. Karna melihat Guru Parashurama yang mengatakan bahwa muridnya Karna adalah seorang ksatria terhebat dan dia bangga padanya. Nama Karna akan dikenang sepanjang masa sebagai ksatria terhebat dalam perang Mahabharata. Karna menyapa gurunya dan mengatakan bahwa dia adalah murid yang abadi sekarang. Karna kemudian melihat kemunculan Dewa Surya. Dewa Surya berkata bahwa dia bangga kepada Karna bahwa Karna adalah bagian dari dirinya, bahwa Karna adalah putranya. Karna berterima kasih kepada ayahnya. Karna kemudian melihat ke arah Krishna. Krishna berkata kepada Karna bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan dunia ini. Karna tersenyum sambil mengangguk, sambil melihat ke arah semua orang. Perlahan-lahan nafas Raja Anggakarna berakhir dan matanya pun tertutup, tanda bahwa kematian telah menjemput ksatria hebat tersebut.
Kunti, Vrusali, Duryodhana dan semua orang yang ada di sekitarnya menangis dengan penuh kesedihan. Dewa Indra melihat kematian Raja Anggakarna. Dewa Indra mulai menurunkan hujan sebagai penghormatannya kepada Raja Anggakarna. Hujan mulai turun dan membersihkan tubuh Karna dari bekas pertempurannya. Duryodhana pergi menemui Bisma yang sedang tidur di ranjang anak panah dengan anak panah yang menembus tubuhnya. Bisma menyambutnya dan bertanya apakah Duryodhana telah menyadari bahwa perang ini adalah hanya membawa penderitaan dan ingin menghentikannya. Duryodhana berkata bahwa lampu pertama keluarganya telah padam. Bisma mengucapkan nama Raja Anggakarna. Duryodhana terkejut dan bertanya apakah kakek Bisma tahu bahwa Karna adalah kakak laki-laki tertua Pandawa. Bisma berkata bahwa dia telah mencoba membatasi Karna dari berpartisipasi dalam perang berulang kali karena dia tidak ingin dua saudara saling berkelahi. Duryodhana berkata bahwa jika Bisma tahu Karna adalah saudara tertua Pandawa, maka Bisma akan memberinya seluruh kerajaan. Prajurit datang memberitahu Duryodhana bahwa tubuh Karna telah diambil untuk hak terakhir. Tubuh Karna diambil untuk pemakaman diangkat oleh para adik Pandawanya dan diletakkan di atas kayu pembakaran. Sebelum Yudhistira hendak mengkremasi tubuh Karna, Duryodhana datang dan memperingatkan Yudhistira bahwa dia tidak akan membiarkan Pandawa yang membakar tubuh sahabat dan panglima perang kubu pasukannya. Jika tidak, dia akan membunuh mereka berlima. Pandawa menangis mendengar keputusan Duryodhana. Duryodhana berkata bahwa Karna telah meninggalkannya dan membiarkan dia sendirian di dunia ini, jadi Duryodhana yang akan membakar tubuhnya. Maharsi biasa datang bersama dengan Gandhari dan Raja Destrarasta. Sang Resi mengatakan bahwa jiwa Karna akan kesakitan jika semua saudaranya tidak ikut membakar jasadnya. Duryodhana bersama dengan semua 5 Pandawa kemudian bersama-sama membakar tubuh Karna. Di atas api pembakaran Karna, Duryodhana bersumpah bahwa dirinya sebagai sahabat Karna dan putra Kurawa yang tersisa dari Ratu Gandhari akan melanjutkan perang ini, bukan untuk Indraprastha atau untuk memenangkan sebuah kerajaan, tetapi untuk kebanggaan sahabatnya Karna. Setelah melakukan hak terakhir Karna, Duryodhana kembali ke perkemahan pasukan Kurawa dan menangis sambil menyandarkan kepalanya di pangkuan ibunya. Duryodhana menyampaikan keluhannya bahwa dia telah kehilangan 99 saudaranya dan kini telah kehilangan sahabat setianya. Gandhari berkata bahwa semuanya sudah selesai. Gandhari berkata bahwa dia dahulu telah mendapat anugerah 100 putra. Mengapa dia tidak mendapatkan anugerah untuk melahirkan Karna sebagai putranya? Gandhari memintanya untuk menghentikan perang ini. Duryodhana dengan marah mengatakan bahwa perang ini tidak akan berhenti dan perang ini adalah untuk kebanggaan Karna sekarang.